Jumpa kembali di channel Bah Elektronik. Oke, next video kali ini adalah cara memperbaiki auto start ya, atau power starting, atau biasa orang menyebut dengan inverter ya, auto start dengan daya 2500 watt ya. Problem mati yang tidak bisa berfungsi. Alat ini bisa digunakan untuk meredam lonjakan tegangan ya, lonjakan ampere, untuk mencegah agar listrik PLN tidak jeglek ya, untuk beban berat seperti gerenda, bor, atau beban berat yang lain. Cuman ada satu kelemahan ya, untuk alat ini tidak bisa digunakan untuk beban seperti elemen pemanas ya, seperti magicom, kulkas, atau mesin cuci yang ada elemen pemanasnya. Ini sangat tidak disarankan menggunakan alat ini karena bisa menyebabkan kerusakan di bagian lilitan di dalam auto start ini. Jadi tidak disarankan untuk digunakan sebagai alat untuk menahan tegangan elemen pemanas ya, seperti magicom, kulkas, atau mesin cuci yang ada elemen pemanasnya. Tidak disarankan menggunakan alat ini. Juga tidak direkomendasikan untuk power amplifier ya. Jangan pakai alat ini untuk power amplifier karena bisa menyebabkan tegangan menjadi drop. Alat ini cocok digunakan sebagai penahan atau auto start seperti dinamo ya, mesin cuci, gerenda, atau bor listrik atau lainnya, kulkas yang tidak ada pendinginnya, atau mesin cuci yang tidak ada, kulkas yang ada pendingin dan tidak ada elemennya ya, dan mesin cuci yang tidak ada elemen pemanasnya, yang hanya berisi dinamo penggerak saja. Nah, ini bisa menggunakan alat ini untuk meredam lonjakan dari beban berat ya, supaya tidak jeglek. Nah, kerusakan yang paling sering terjadi ada di bagian kabel ya. Ini kebetulan terjadi kerusakan di bagian kabel penghubung ya, ini putus ya. Ini biasanya karena digunakan untuk elemen pemanas ya. Jadi elemen atau lilitan di auto start ini tidak kuat untuk menahan, akhirnya terjadi pemanasan di bagian kabel dan elemennya, sehingga terjadi panas dan putus di kabelnya. Tapi di rangkaian intinya adalah di bagian kotak putih itu ya, itu rangkaian inti atau auto start yang di dalamnya biasa berupa lilitan dari bahan nikelin ya, atau juga ada yang bisa menggunakan resistor 20 watt yang dicor pakai semen. Nah, di sini utama yang harus kita ukur adalah di bagian ini ya, untuk mengecek apakah lilitan di dalam cor ini masih nyambung atau sudah putus ya. Kita ukur di bagian ujung 1 dan ujung 2 di bagian lilitan yang dicor ini. Nah, kita cek menggunakan skala X10 ya, dan kita lihat apakah masih ada resistansi ataukah sudah putus. Nah, di sini kita cek, ternyata hasilnya resistansi di dalam cor ini masih nyambung ya, masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan, masih ada resistansi yang ada di dalam cor ini. Tadi fix problem karena kabel penghubung ya ke lilitan di dalam cor ini putus ya, itu kabel warna merah itu yang putus di bagian ujung dari lilitan yang ada di dalam cor tersebut. Karena lilitan yang di dalam cor ini adalah menggunakan bahan nikelin ya, jadi otomatis tidak akan bisa kita solder ya. Jadi perlu digarisbawahi, kalau lilitan di dalam ini menggunakan kabel nikelin, maka tidak akan bisa disolder menggunakan timah. Jadi timahnya tidak akan bisa menempel. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan cara mengikat ya, dengan mengikat menggunakan kawat ya. Di sini saya menggunakan kawat kabel kecil yang kaku ya, atau Anda bisa menggunakan kawat dari tembaga atau lainnya yang kaku untuk mengikat kabel dan ujung kawat nikelin agar tidak lepas ya, karena memang tidak bisa disolder. Jadi mau nggak mau ya harus kita sambung seperti ini ya, kita ikat menggunakan kawat.
antara ujung kawat nikelin dan ujung kabel yang kita sambung supaya tidak lepas dan kuat, karena ujung di sini tidak bisa disolder ya, tidak bisa disolder karena menggunakan kawat nikelin. Jadi salah satunya harus kita ikat menggunakan kawat seperti ini supaya kuat dan tidak mudah lepas. Oke, kita lakukan penyambungan seperti ini ya, di bagian ujung yang ini juga kita lakukan penyambungan, juga di bagian yang ini kita perkuat lagi, meskipun ini terlihat tidak putus ya, tapi kita perkuat lagi menggunakan kawat ya, kita ikat, kita perkuat lagi supaya tidak mudah putus. Ingat ya, untuk autostart ini jangan dipakai, kalau bisa jangan dipakai untuk elemen pemanas ya, karena efeknya bisa seperti ini ya, dampaknya bisa seperti ini, bisa meleleh untuk bagian kabelnya, akhirnya putus, dan memang tidak disarankan untuk digunakan sebagai alat untuk menahan elemen pemanas ya. Jadi gunakan hanya untuk beban penggerak aja seperti dinamo, gerendra, bor, atau kulkas dan mesin cuci yang hanya penggerak aja, tidak ada elemennya. Oke, penyambungan sudah kita lakukan ya, sudah kita pastikan sudah kuat untuk penyambungannya. Sekarang kita akan tes autostart ini ya. Itu lampu indikator power sudah menyala ya. Di situ ada dua lampu indikator ya, lampu indikator power dan output. Lampu indikator ini akan nyala untuk powernya, dan output ini akan menyala jika ada beban yang kita sambungkan ke autostart ini ya. Oke, kita akan coba untuk sambungkan beban sebuah televisi ya. Kita sambungkan di bagian outputnya. Nah, itu lampu indikator outputnya menyala ya setelah kita sambungkan. Jadi ada beban dan memang harus menyala di indikator lampu bebannya, karena jika itu menyala berarti lilitan nikelin yang di dalam cor itu masih berfungsi ya, masih berfungsi. Jadi ada resistansi yang masih berfungsi untuk menahan beban start awal dari sebuah perangkat elektronik. Oke, setelah kita sambungkan ya, di TV sudah menyala dan lampu indikator output di autostart ini sudah menyala, berarti ini menandakan bahwa autostart ini sudah bekerja dan lilitan di dalam cor masih berfungsi dengan baik. Jadi fix problem karena kabel putus ya di bagian ujung pangkal elemen nikelin. Oke, begitulah untuk next video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.